Lihat berbagai sentimen yang cukup negatif sebenarnya secara global juga ketegangan Rusia dan juga Ukraina, lalu kebijakan normalisasi suku bunga acuan dari The Fed yang menaikkan 50 basis point dan nantinya sampai dengan akhir tahun juga masih akan terus menaikkan suku bunga acuannya. Anda melihat akankah ada potensi dana asing yang terus keluar dari aset-aset keuangan dalam negeri kita? Oke, jadi sebetulnya ini sebenarnya, dengan adanya perang, ini kan kita lihat ada peningkatan harga komoditas, dan Indonesia adalah penghasil komoditas. Jadi sebenarnya secara nggak langsung, apa namanya, kenaikan harga komoditas itu menguntungkan Indonesia. Jadi dari sisi itu kita, dampaknya positif. Terus yang nomor 2 kita lihat Indonesia sudah mulai keluar dari pandemi ya. Mungkin, kita ingat sebelumnya itu banyak restrictions untuk perjalanan di Indonesia. Nah sekarang sudah mulai, dibuka sehingga ini juga merupakan positif untuk perekonomian Indonesia dan kita melihat perekonomian Indonesia ini akan, tumbuh lebih, besar lagi dibandingkan sebelumnya. Nah, ini faktor-faktor ini positif saham di mana kita lihat investor asing pada masuk ke Indonesia. Terus kalau kita lihat dari obligasi ini kalau kita lihat, eee, di mana ada kenaikan suku bunga, tentunya harga obligasi ini, akan berdampak ya. Harga obligasi kalau bunganya naik, harganya turun. Nah, itu udah formulanya. Jadi mau nggak mau kalau kita lihat ada ekspektasi kenaikan suku bunga di seluruh dunia. Nah, seluruh dunia juga harga obligasinya turun, termasuk juga di Indonesia. Terus kita lihat, nah investor dari obligasi memang banyak yang keluar. Tapi kalau di net sama investor yang masuk ke Indonesia, baik itu dari sisi pasar saham maupun direct foreign investment, net-netnya ini kita expect dan kita lihat selama ini memang masih apa namanya masih positif, masih masih plus jadinya. Kita ngelihat ini akan berjalan terus ini karena Indonesia kan baru memulai siklus pertumbuhannya gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat Amerika dia udah mulai apa di puncak mau berakhir malahan. Jadi kita lihat karena itu di US pasar sahamnya udah mulai jatuh gitu ya, apa namanya inflasinya sangat tinggi gitu ya. Nah Indonesia ini baru mulai masuk ke dalam siklus tersebut Mhm. Pak gitu ya. Branko, kalau kita lihat tentunya dengan hal-hal tersebut yang tadi Anda paparkan, berkaca juga pada aset keuangan, utamanya mungkin obligasi dengan tenor-tenor yang cukup panjang yang ya bisa dikatakan tidak begitu liquid, utamanya yang tenor jangka panjang begitu ya. Tapi kalau kita lihat tenor yang 10, imbal hasilnya juga cenderung mengalami penurunan begitu kalau kita lihat. Nah, Anda melihat begitu ya, apa sebenarnya yang membuat para investor ini atau yang bisa membuat para investor ini cenderung memilih emerging market ketika memang terjadi gejolak politik juga secara global yang membuat ketidakpastian. Oke, kalau kita ngelihat dari sisi obligasi ya Mas Gibran, eee, memang, yang menjadi masalah bukan masalah sih, yang menjadi perhatian investor adalah suku bunga yang mau naik. Kalau di Amerika udah mulai naik, di Indonesia belum, tetapi diekspektasikan juga akan naik, gitu. Sehingga, mereka langsung, membuat beberapa action. Misalnya mereka punya duration, terutama yang panjang-panjang itu mungkin mereka bisa lepas. Tapi seperti yang Mas Gibran bilang tadi, mungkin memang kurang liquid gitu ya, yang panjang-panjang. Sehingga kalau mereka punya mereka punya, eee eee, apa namanya, mereka di US misalnya atau di Eropa mereka di-redeem ya MI-MI tersebut, ya mereka terpaksa kan harus mengurangi kepemilikan. Mengurangi kepemilikan mau panjang jual mungkin masih belum bisa, ya dia jual yang pendek dulu yang ada likuiditasnya, Mhm. oke. Tapi, tetap masih menarik given, nanti yield-nya akan berapa. Nah, Mhm. yield berapa mereka mungkin akan tertarik lagi, ya kita mesti lihat historis gitu ya, kita lihat average yield let's say 5 tahun atau mungkin sebelum sebelum Covid ya, itu yield-nya ada di kisaran berapa. Nah, mungkin kalau udah sampai level-level tersebut mereka akan tertarik lagi.